Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video kedua untuk motor Supra 125 yang ngejim pistonnya ini teman-teman ya. Yang pistonnya proses melepasnya saya pecah. Nah, ini untuk pen pistonnya, ini yang sudah saya haluskan ya. Ini untuk lubang pen piston yang sudah saya haluskan. Hasilnya seperti ini teman-teman ya. Sebentar saya dekatkan. Nah, ini enteng. Ini enteng. Nah, proses penghalusannya hanya menggunakan amplas ya, menggunakan amplas nomor 400 dan kita haluskan ke 500, kurang lebih seperti itu. Ini kita cukup terbantu ya dengan kondisi lubang pen piston yang enggak terlalu parah. Nah, sekarang di sini kita mau membahas tentang kenapa motor ini sampai kehabisan oli. Dari mana? Seperti itu ya. Dari mana oli itu bisa habis? Untuk motor-motor jenis ini, karena sirkulasi oli itu hampir menyeluruh di seluruh bagian mesin. Untuk motor-motor jenis ini ya, mulai dari bagian magnet, kampas kopling, karter tengah, terus ruang piston depan, bagian ruang noken A, stemular itu semua oli tersirkulasi ke semua bagian itu. Nah, kemungkinan kebocoran itu dari banyak tempat, teman. Packing bermasalah bisa menjadikan oli rembes dan berkurang. Packing ya, packing magnet, packing ini kopling, packing crankcase tengah ini. Terus dari seal juga, bisa dari seal persneling, bisa dari seal gear, bisa juga dari seal starter kaki. Itu bisa menjadi penyebab berkurangnya oli, kebocoran oli mesin itu menjadikan oli berkurang dan habis, seperti kasus pada motor ini teman-teman ya, hingga menyebabkan motor ini macet ngejim seperti ini. Nah, sekarang kita akan sedikit membahas kebocoran yang disebabkan dari bagian silinder kop, bagian ruang-ruang ini teman-teman ya. Dari sini biasanya untuk oli yang berkurang, maksudnya pengurangan oli itu sangat drastis ya. Kebocoran yang lain bisa disebabkan dari bagian seal klep teman-teman ya. Seal klep ini di luar dari kebocoran piston ya, di luar dari oli yang bocor lewat celah-celah piston, yang piston bermasalah, maksudnya di luar itu. Kalau yang dari piston bermasalah ini sudah sangat lazim ya, dia menimbulkan pengurangan oli yang sangat signifikan. Tapi kalau yang dari hal-hal kecil seperti ini, itu yang biasanya lebih terabaikan, seperti seal klep seperti ini. Ini seal klep ini mati teman-teman ya. Seal klep ini sangat kaku sekali. Sebentar. Nah, ini seal klep ini mati, sudah tidak ada lentur-lenturnya sama sekali. Jadi karakter karetnya sudah hilang, itu sudah mati. Nah, seal klep ini bisa jadi penyebab. Seal klep ini bisa jadi penyebab keras, kaku seperti ini. Ini bisa jadi penyebab kebocoran oli, rembesan oli masuk ke ruang bakar. Ke sini, teman-teman. Jadi oli mengalir melalui bagian ini, teman-teman ya, mengikuti batang klep. Jadi oli mengalir menerobos seal yang sudah tidak berfungsi ini ya, menerobos seal yang sudah tidak berfungsi ini mati juga. Jadi kedua-duanya di bagian seal in out ya, seal klep in dan outnya itu mati. Jadi oli merembes melalui batang ini, gitu, mengalir ke bawah, merembes ke sini dan terbakar. Terbakarnya bukan masuk ke sini ya, bukan terus masuk ke sini. Bisa jadi, tapi kemungkinan masuk ke sini itu lebih banyak dari bagian yang ini, yang in. Jadi merembes, terbawa dengan aliran bahan bakar, terbakar di sini, terbilas di sini, dan oli yang merembes dari batang klep
yang bagian X, bagian pembuangan ini ya, merembes ke sini, ini tertahan, jadi merembes ke sini turun ya, karena posisinya seperti ini kan, jadi merembes masuk ke sini. Ini lebih karena dorongan untuk bagian ini terdorong keluar dari pembakaran, terdorong keluar dari ini ruang buang, maksudnya terdorong keluar. Jadi karena di sini ruang bakar, yang keluar dari sini adalah hawa panas ya, bahkan ada api yang keluar dari sini, otomatis yang ke sini keluar terbakar. Dan itu berlangsung cukup lama dan terus menerus sesuai dengan pemakaian pemilik motor, jarak tempuh yang dilakukan oleh pengendara, otomatis secara terus menerus oli akan terbakar dan terbuang. Itu sesuai dengan pemakaian, jarak tempuh pemakaian, aktivitas berkendara pemilik motor, itu akan sangat berpengaruh sekali pada habisnya oli motor ini, kurang lebih seperti itu. Terus hal yang lain yang juga perlu kita perhatikan ini adalah bagian bos klep ini teman-teman ya. Bos klep ini harus presisi seperti ini. Ini tidak ada oblak tapi enteng, tidak oblak tapi enteng untuk bos klepnya ya. Nah terus ini untuk keduanya tidak ada oblak. Nah ini tidak ada oblak tapi enteng. Tapi kalau sampai untuk bos klep ini ada oblak, ada space ya, apalagi space-nya terlalu banyak, oblak dek itu bisa dipastikan akan sangat membantu hilangnya oli lebih cepat, akan sangat berpengaruh untuk mendorong oli keluar lebih cepat. Karena apa? Pergerakan batang klep ini tidak akan terjadi pada satu titik. Maksudnya seperti ini ya, batang klep ini sebentar, nah seperti ini, batang klep ini tidak akan bekerja di satu titik seperti ini, naik turunnya tidak ini, tapi lebih ke karena oblak, semisal ini batang klep, semisal ya, nah ini semisal ini bos klep, kalau longgar, semisal longgar harusnya kan kalau sepan satu titik ya, satu titik, tapi kalau longgar itu akan apa, pergerakan batang klep ini akan goyang seperti ini, goyang seperti ini pergerakan batang klep. Dan karena di sini ada karet seal ya. Nah, sebentar, karena di sini ada karet seal. Jika karet seal ini masih berfungsi ataupun tidak berfungsi seperti ini, mati seperti ini, itu akan mengikuti pergerakan batang ini. Jadi melencor itu ya. Apa maksudnya apa? Tidak mengikat seperti ini, tapi mengikuti. Nah, seperti ini, mengikuti. Sebagai contoh seperti ini, mengikuti. Jadi seperti itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kerja batang klep ini didorong oleh temlar teman-teman ya, didorong oleh temlar seperti ini. Nah ini ditekan oleh temlar, bergerak naik turun seperti ini, temlar ya, mematuk seperti ini. Otomatis ini harusnya di titik yang sama, di titik yang tetap, di satu titik maksudnya. Kalau titik yang seharusnya dilewati, lubang yang seharusnya dilewati longgar seperti ini misalnya ya, ini ya otomatis kan akan terdorong, akan terjadi pergerakan yang tidak di satu titik, tidak begini tapi lebih ke begini pergerakannya. Dan itu selain menimbulkan kebocoran, mempercepat hilangnya oli, habisnya oli, juga menimbulkan suara, jadi tak 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 gitu. Nah, jadi untuk bagian-bagian dari mana saja oli itu bisa habis, banyak faktor teman-teman. Selain dari faktor terbesar dari piston ya, faktor terbesarnya dari piston yang mulai oblak, mulai aus, ruang linernya itu, juga dari bagian-bagian yang saya sebutkan di video ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Semoga video ini bisa membawa manfaat ya, dan bisa menjadi perhatian untuk bagian-bagian yang memang harus dilakukan perawatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.